Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat yang biasa saya gunakan sebelum melakukan proses terapi. Alat ini cukup bermanfaat menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya sudah beli dua kali alat ini. Yang pertama, yang seri pertama, sampai tidak bisa digunakan begitu karena eh, Windows-nya update, alatnya tidak mengikuti ya, software-nya tidak update. Jadi saat itu saya kira alatnya yang rusak, jadi saya simpan, bahkan sempat saya bongkar begitu, malah ternyata tetap tidak bisa dan saya beli lagi. Nah, di pembaruan yang yang sekarang di alat ini namanya Ubio uh, Magpa ya, Ubio Magpa ini. Ini seri yang kedua, di mana seri ini bisa dikoneksikan ke HP ya, dikoneksikan ke HP. Jika di seri yang keduanya, yang pertamanya itu yang sebelumnya itu hanya dikoneksikan ke eh, komputer saja ya, ataupun laptop. Bisa jadi untuk di OS Windows dan untuk di Mac bisa juga ya, tapi saya baru mencoba di Windows saja. Nah, yang di seri kedua ini bisa di HP, dikoneksikan di HP dan di laptop. Nah, isi dari paket ini yang saya dapatkan, yang pertama adalah yang utamanya, alat yang utamanya seperti ini ya. Alat yang utamanya seperti ini. Ini mungkin langsung sekilas ada yang ingat seperti hmm, alat saturasi oksigen ya, untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, tapi fungsinya berbeda. Penggunaannya mirip, dimasukkan ibu jari ke dalam seperti ini. Nah, di sini selain alat utamanya ada kabelnya ya, kabel USB-nya yang untuk menghubungkan dari alat ini ke eh, ke device ataupun ke laptop ataupun ke handphone ya. Nah, selain mendapatkan alat ini ada USB juga, masukin kabel USB-nya, kemudian ada konverternya juga. Saya dapat konverternya untuk bisa dikoneksikan ke HP ya. Ada eh, yang Type C, ada yang seri yang sebelum Type C ya, gitu. Konverternya dapat dua. Nah, selain alat ini juga untuk dikoneksikan agar bisa digunakan ya, di komputer ataupun di laptop ataupun di handphone, kita perlu menginstal aplikasinya. Nah, aplikasinya jika di Android itu namanya, di Play Store itu namanya Magpa ya, Magpa. Nanti tampilannya seperti ini. Mirip dengan yang di Windows juga ya. Ini OS-nya Windows ya. Yang di Windows juga sama saja. Tampilannya seperti ini, mirip. Ada sedikit perbedaan saja user interface-nya. Nah, kita koneksikan setelah kita menginstal software-nya ya. Kita koneksikan. Ini karena di sini USB Type-C, saya menggunakan konverter yang Type-C. Yang bawaannya karena rusak, saya harus beli lagi yang baru ya. Oke, jika sudah terkoneksi, biasanya di sini ada informasi USB connected ya, sudah, dan di alatnya ini nyala lampu indikator birunya. Oke, di sini ada beberapa uh, tools ya ataupun fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengukur indeks vaskuler ya, vascular edge test. Kemudian yang di tengah itu ada uh, stress index test, kemudian ada result review untuk melihat ininya apa namanya, track recordnya ya. Nah, tahapan yang pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu, menginput terlebih dahulu untuk nama dan usia ya.
user register di sini. Kita user register. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kita input namanya, kemudian tahun kelahiran ya, karena saya di sini sudah menginput. Saya langsung saja mengambil data yang ada di sini ya, sudah ada di sini. Konfirmasi. Nah, sudah. Biasanya ada tulisannya di sini namanya. Ini nama saya Fadli, oke. Kemudian usianya, kemudian gendernya. Kita akan mencoba untuk menggunakan indeks stresnya terlebih dahulu ya, tes stress indeksnya. Nah, di sini dengan melakukan stress index ini kita bisa mengetahui nilai indeks stresnya, kemudian bisa mengetahui juga bagaimana sistem tubuh kita merespon stres yang ada. Nilai indeks stres dari pengalaman saya mengukur nilai indeks stres ya, nilai indeks stres tinggi belum tentu uh, sistem tubuhnya itu distres ataupun mengarah kepada kondisi yang uh, tidak pada kondisi baiknya lah begitu. Nah, nilai indeksnya tinggi juga ada yang tidak distres ya ataupun cenderung mengarah ke negatif ya. Kita katakanlah kalau distres itu negatif, kalau eustress itu positif ya begitu. Jadi bagaimana diri kita merespon stres, merespon stresor begitu. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba kita masukkan ibu jari yang lengan kiri, lebih bagus yang lengan kiri karena lebih dekat ke jantung. Jadi di sini alatnya adalah dia akan mengumpulkan data denyut jantung kita menggunakan denyut nadi yang ada di apa namanya ujung tubuh kita di ibu jari begitu. Nah, di sini ada infrarednya tentunya untuk mendeteksi. Kemudian dikumpulkan informasinya, polanya berdasarkan usia, jenis kelamin begitu. Nanti akan di-compare dengan database yang ada, pola tersebut itu mengarah kepada uh, dikalkulasi mungkin seperti itu ya, nilai indeksnya berapa, kemudian apakah pola-pola yang ada itu cenderung mengarah kepada kondisi distress ataupun eustress begitu. Nanti akan nampak di situ. Oke, kita akan mulai ya. Ini sekitar 2,5 menit. Pemeriksaannya itu 2,5 menit. Kita akan mulai. Kita akan mulai ya. Nah, ini sinyalnya agak kurang bagus. Nah, di sini ada informasi sinyal. Minimal sinyalnya itu 4% ya. Bentar. Tapi jika kurang bagus, kita ulangi lagi ya. Kita ulang saja. Nah, di sini ada denyut jantungnya ya, yang nilainya di 74, 71 ini. Kemudian di sini ada sebelah sini ada indeks pembuluh darahnya. Ini setelah 2,5 menit. Saya ini mengukur kondisi apa adanya ya, tidak melakukan intervensi apapun. Biasanya ini saya gunakan kepada klien itu before dan afternya, after mendapatkan intervensi tertentu. Sekitar 2,5 menit.
Oke, hasilnya sudah muncul. Jika yang saya dapatkan dari pemeriksaan ini, saat ini, nilai indeksnya itu 39 ya ini ya. Nampak 39. Nah, kita copot dulu aja. Nilai indeks stresnya itu 39. 39 itu jika di sini range-nya itu di antara 35 sampai 45 itu primary stress ya. Masuknya stres-stres awal. Semoga saja tidak berkelanjutan ya. Kita lihat apakah stresnya ini, nah ini 39 ya, masuknya range-nya itu di antara 35 sampai 45 primary stress. Nah, kita lihat, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada informasi mengenai kinerja saraf simpatis sama parasimpatisnya, kemudian sistem keseimbangan sistem sarafnya, keseimbangan sistem sarafnya, saraf otonomnya, kemudian ada denyut jantung, kemudian sistem imun terhadap lingkungan, kemudian ada yang menginformasikan mengenai bagaimana ketika menghadapi anxious, cemas, khawatir, takut, di sini ada. Kemudian bagaimana saraf simpatisnya ketika menghadapi excited, nervous, di sini ada. Kemudian bagaimana parasimpatisnya itu ketika menghadapi perasaan marah, khawatir, takut, begitu. Nah, di sini selama si merah ini, ada garis-garis merah ya di sini ya, ada garis-garis merah di sini. Selama garis-garis merahnya itu ada di kotak hijau, ini masih dalam kategori uh, aman lah ya begitu. Cuman akan lebih ideal lagi jika di sini sesuai dengan sarannya. Misalnya di sini ketika dalam kondisi excited ataupun nervous itu better to be low. Ini agak menurun ya harusnya ke sini begitu. Ini agak sedikit meninggi. Kemudian ketika dalam kondisi marah, khawatir, takut itu baiknya agak meninggi, agak ke sini, gesernya ke sini. Karena sarannya better to be high begitu. Kemudian ini masih aman, normal. Kemudian denyut jantung juga ini normal karena sarannya lebih menurun ke sini, tapi jangan sampai keluar dari kotak hijau ya. Kemudian ini sistem imun terhadap lingkungan, ini baiknya meninggi ke sini, ini agak turun, nah jangan sampai keluar dari sini. Kemudian di sini ada ketika dalam kondisi cemas, khawatir, takut, ini baiknya agak meninggi ke sini. Ini agak sedikit turun. Tapi selama masih ada di kotak hijau, masih dalam batas normal. Artinya masih toleran lah begitu ketika menghadapi stresor-stresor seperti yang tadi disampaikan. Nah, di sini biasanya jika ada yang keluar dari kotak hijau, ini menjadi tolak ukur nanti ketika sudah dilakukan terapi, apakah kembali ke kotak hijau atau normal kembali atau tidak begitu. Dilihat bagaimana perkembangannya begitu, bagaimana progresnya ketika sudah dilakukan proses terapi. Ketika misalnya dalam kondisi cemas, khawatir, takut begitu. Misalnya klien merasakan kecemasan yang berlebih, biasanya di sini akan nampak keluar dari kotak hijau, cenderung menegang atau cenderung mengarah kepada kondisi yang justru melemas begitu. Ini bisa nampak di sini. Ketika misalnya cemas yang berlebih ini menegang ke sini gitu, sehingga sampai terjaga misalnya mempengaruhi pola tidur, bisa saja. Misalnya berada di luar sini, begitu keluar ke sini. Nah, nanti kita lihat setelah kita lakukan proses terapi, apakah kembali ke hijau atau tidak setelah kita lakukan pemeriksaan kembali setelah dilakukan proses terapi. Nah, kurang lebih seperti itu review dari alat Yubio Magpa ini buatan dari Korea. Ya, sementara ini sih saya merasakan cukup terbantu ya, dan lumayan lah akurat lah dari apa yang saya dapatkan respon dari klien ketika saya lakukan pemeriksaan menggunakan alat ini.
Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan hingga akhir, berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya.